Berpikir secara berlebihan bisa membuat Anda semakin stres dan bahkan menjadi gila. Jika permasalahan pada diri Anda pendam sendiri, kemungkinan besar Anda akan menjadi terpuruk. Gimana cara merubah pikiranmu yang selalu sedih dan galau menjadi semakin ceria? Kamu sangat tepat, disinilah tempatnya. Kami King Stoic akan memberikan motivasi-motivasi penting untuk kalian dengarkan. Maka dari itu amati video ini, dengarkan dan kerjakan. Ayo kita mulai. Dalam dunia yang dipenuhi kebisingan, ketergesaan, dan keegoisan, seseorang yang masih mengingat hal-hal kecil tentang Anda menunjukkan sesuatu yang luar biasa langka. Hati mereka telah menemukan sesuatu yang layak untuk disimpan, dan Anda adalah bagian dari itu, dengan kesadaran atau tanpa kesadaran mereka. Keenam, mencari kedekatan. Ini adalah tanda keterikatan emosional yang jauh lebih dalam daripada sekadar kata-kata atau tindakan sopan di permukaan. Jarak mengungkap kebenaran emosional lebih cepat daripada kedekatan itu sendiri. Saat berdampingan, manusia bisa menyembunyikan perasaannya di balik senyuman atau sikap ramah. Tetapi ketika jarak memisahkan dua jiwa, insting yang berbicara. Perasaan yang asli muncul dari kegelisahan, kerinduan, dan dorongan untuk memperpendek jarak itu kembali. Dalam psikologi, fenomena ini dikenal sebagai attachment behavior, dijelaskan oleh John Bowlby dalam teorinya tentang attachment. Menurut Bowlby, makhluk hidup, termasuk manusia, secara alami mengembangkan perilaku untuk mempertahankan kedekatan dengan individu yang mereka anggap sebagai attachment figure, sumber rasa aman dan kenyamanan emosional. Ketika keterikatan itu kuat, ketidakhadiran orang tersebut memicu ketidaknyamanan emosional yang nyata, bukan sekadar perasaan sementara. Stoikisme, meskipun mengajarkan pengendalian emosi, juga memahami kekuatan hubungan manusia. Dalam Meditations, Marcus Aurelius mengingatkan bahwa manusia adalah makhluk sosial secara alami. Manusia diciptakan untuk saling membantu satu sama lain. Namun bagi seorang Stoik, kesadaran akan keterhubungan ini harus jujur dan alami, bukan dipaksakan atau digantungkan pada ekspektasi eksternal. Artinya, perasaan ingin dekat dengan seseorang bila muncul dengan tulus, bukan dari ketergantungan, tetapi dari penghargaan alami, adalah tanda bahwa ikatan emosional telah berkembang dengan sehat. Jika seseorang gelisah tanpa kehadiran Anda, dan terus-menerus mencari alasan kecil untuk menjaga koneksi tetap hidup, itu bukan perilaku yang terjadi begitu saja. Ini adalah manifestasi naluriah dari keterikatan emosional. Mungkin mereka tiba-tiba mengundang Anda ke acara yang tampaknya sepele. Mungkin mereka mengirim pesan-pesan sederhana yang sebenarnya tidak diperlukan, hanya untuk mengisi keheningan yang terasa aneh tanpa Anda. Mungkin mereka tampak sedikit cemas ketika Anda meninggalkan ruangan, dan tampak lebih hidup saat Anda kembali. Ini adalah tarikan bawah sadar yang dibentuk oleh rasa aman dan kebahagiaan yang mereka rasakan saat Anda hadir. Psikologi interpersonal modern menyebut ini sebagai proximity maintenance. Kebutuhan untuk menjaga orang yang berarti tetap dalam jangkauan, baik secara fisik maupun emosional. Perilaku ini bukan tentang kata-kata besar atau deklarasi emosional yang mencolok. Justru dalam tindakan-tindakan kecil, berulang, dan alami, kita melihat manifestasi cinta yang paling murni. Bagi para pria atau siapapun yang mampu mengamati ini, kebingungan tentang sinyal hubungan akan berkurang. Mereka akan memahami bahwa ukuran sejati dari sebuah ikatan bukanlah seberapa hangat seseorang di hadapan Anda, melainkan seberapa kosong dunia mereka terasa saat Anda tidak ada. Karena dalam ketidakhadiran, emosi yang paling jujur dan paling tidak bisa dikontrol akan muncul ke permukaan. Ketika sistem emosional seseorang merasa terganggu oleh absennya Anda, itu bukan sekadar kerinduan kosong. Ini adalah sinyal biologis dan psikologis bahwa kehadiran Anda telah menjadi bagian integral dari dunia batin mereka. Rasa aman, rasa benar, dan rasa perlu itu, seperti yang ditekankan dalam Stoikisme, bukanlah hal yang harus digantungkan pada orang lain, tetapi pengakuan bahwa perasaan ini ada tanpa keterikatan posesif justru memperlihatkan betapa dalamnya hubungan itu. Marcus Aurelius menyatakan, apa yang berasal dari alam semesta adalah apa yang seharusnya terjadi. Maka jika dorongan untuk menjaga Anda tetap dekat terasa alami, tidak dipaksakan, dan mengalir seperti kebutuhan jiwa yang sederhana, itu adalah bagian dari tatanan alam batin mereka. Kehadiran Anda bukan lagi sekadar tambahan, melainkan telah menjadi bagian yang harmonis dalam orkestra kehidupan mereka. Pada akhirnya, bukan tentang seberapa keras mereka menyatakan butuh Anda, tapi tentang seberapa nyata usaha mereka untuk tetap dekat,
bahkan saat alasan-alasan kecil menjadi jembatan untuk mempertahankan hubungan itu tetap hidup. Ketujuh, sifat protektif. Sikap protektif merupakan salah satu tanda cinta sejati yang paling murni dan paling naluriah. Dan itu adalah sesuatu yang tidak dapat dipalsukan. Itu hal yang mendasar, tertanam dalam sifat dasar manusia. Bila seseorang sungguh-sungguh peduli pada Anda, reaksi pertama mereka saat melihat Anda terancam, terluka, kewalahan, atau sekadar merasa tidak nyaman bukanlah mundur. Itulah saatnya untuk melangkah lebih dekat. Sekalipun mereka hampir tidak memahami perasaan mereka sendiri, sekalipun mereka takut mengakui betapa berartinya Anda bagi mereka, naluri mereka untuk melindungi Anda akan keluar sebelum pikiran mereka sempat menghentikannya. Mereka akan mengkhawatirkan keselamatan Anda. Mereka akan memeriksa ketika ada sesuatu yang terasa aneh. Mereka akan memperhatikan saat Anda lelah, stres, atau membawa beban yang terlalu berat untuk disebutkan. Dan mereka akan melakukan hal-hal kecil, terkadang dengan canggung, terkadang dengan menggoda, untuk memastikan Anda baik-baik saja. Itu tidak selalu heroik atau jelas. Sikap protektif seringkali tersembunyi di balik humor. Mereka mungkin membuat lelucon sarkastis tentang perlunya Anda berhati-hati. Mereka mungkin berpura-pura sedang menyulitkan Anda, tetapi di balik kata-katanya, tindakan mereka menceritakan kisah yang berbeda. Saat Anda kedinginan, mereka akan menawarkan jaketnya tanpa membuatnya menjadi momen besar. Saat Anda kesal, mereka akan mencari cara untuk mengalihkan perhatian Anda agar beban di pundak Anda terangkat tanpa meminta Anda menjelaskan semuanya. Saat Anda menghadapi situasi sulit, mereka akan berdiri sedikit lebih dekat, mengawasi, atau diam-diam memastikan Anda tidak menghadapinya sendirian. Sikap protektif tidak berarti berteriak, tetapi bertindak. Sikap protektif yang sesungguhnya datang dari tempat investasi emosional yang mendalam. Itu merupakan perpanjangan alami dari melihat Anda sebagai bagian dari dunia mereka sendiri, wilayah mereka sendiri. Saat Anda terluka, mereka merasakannya. Saat Anda terancam, ada sesuatu di dalam diri mereka yang ingin melindungi Anda. Meski yang dapat mereka lakukan hanyalah memberikan sedikit kenyamanan. Hal yang indahnya adalah mereka seringkali tidak menyadari betapa jelasnya hal itu. Itu refleksif. Itu tertanam dalam ikatan emosional yang mereka miliki dengan Anda. Ikatan yang mungkin belum siap mereka bicarakan, tetapi mereka benar-benar menjalaninya melalui tindakan mereka. Kebanyakan pria melewatkan tanda ini karena mereka terlatih untuk mencari gerakan dramatis, pernyataan cinta yang lantang, momen besar. Namun, sikap protektif emosional yang sejati bukanlah tentang drama. Ini tentang insting. Ia muncul dalam cara-cara biasa, tenang, dan sehari-hari. Ia menawarkan Anda dukungan tanpa Anda harus memintanya. Ia peduli terhadap ketenangan pikiran Anda ketika orang lain mengabaikannya. Itu bereaksi secara emosional ketika ada sesuatu yang mengancam kebahagiaan Anda. Bahkan jika mereka menutupinya dengan sarkasme atau berpura-pura, itu bukan masalah besar. Saat Anda melihat seseorang secara halus membela Anda, entah itu melindungi Anda dari rasa tidak nyaman, menjaga reputasi Anda saat Anda tidak ada untuk membela diri, atau diam-diam berdiri di samping Anda saat hidup menjadi kacau, Anda melihat bahasa cinta yang sesungguhnya. Itu adalah bahasa tindakan, bukan kata-kata. Kebenarannya sederhana. Ketika hati seseorang terlibat, melindungi Anda menjadi otomatis. Mereka tidak memilihnya, mereka merasakannya. Dan jika Anda memerhatikan momen-momen ini, Anda akan melihat kebenaran yang mungkin mereka terlalu takut untuk katakan dengan lantang, bahwa penderitaan Anda telah menjadi penderitaan mereka, dan kesejahteraan Anda telah menjadi prioritas diam-diam mereka. Mereka merindukan kesetiaan yang tersembunyi dalam kesunyian. Mereka merindukan tubuh yang berbicara apa yang disembunyikan kata-kata. Mereka menjauh dari cinta yang hanya datang sekali karena mereka tidak tahu bagaimana melihatnya. Jangan seperti kebanyakan pria, jadilah orang yang melihat, orang yang mengerti, orang yang tidak melewatkan hal paling langka yang dapat ditawarkan kehidupan ini. Cinta gemetar yang tersembunyi sesungguhnya. Kuasai pengetahuan ini, dan Anda tidak akan pernah lagi bertanya-tanya, apakah seseorang peduli? Anda akan tahu. Kedelapan, investasi waktu dan perhatian. Ada satu hal yang tidak bisa dipalsukan dalam hubungan manusia. Waktu dan perhatian yang diberikan seseorang kepada Anda. Dalam dunia yang penuh gangguan ini, di mana setiap orang berlomba-lomba untuk mendapatkan perhatian, memilih untuk benar-benar hadir bagi seseorang adalah tindakan yang berbicara lebih keras daripada 1000 janji manis. Dalam psikologi, kedekatan emosional tidak hanya dibangun melalui kata-kata, tetapi melalui konsistensi kecil yang terakumulasi. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh, hadir saat dibutuhkan, memperhatikan hal-hal kecil yang sering diabaikan orang lain.
Waktu yang diberikan tanpa syarat adalah bentuk kehadiran yang paling murni, dan di baliknya tersimpan makna yang dalam. Anda dianggap cukup penting untuk menjadi prioritas. Dalam pandangan Stoik, konsep ini sejalan dengan prinsip prohairesis, kebebasan untuk memilih sikap dan tindakan berdasarkan nilai sejati. Seorang Stoik sejati tahu bahwa waktunya adalah sumber daya yang paling berharga. Mereka tidak akan menghabiskannya secara sembarangan. Jika seseorang terus-menerus menginvestasikan waktunya untuk bersama Anda, untuk berbagi ruang emosional dengan Anda, itu bukan sekadar kebiasaan. Itu adalah keputusan sadar, lahir dari penilaian batin, bahwa Anda layak mendapatkan ruang di dalam hidup mereka. Yang luar biasa adalah bahwa investasi ini seringkali tidak terasa seperti pengorbanan bagi mereka. Mereka tidak mencatat berapa banyak jam yang dihabiskan, atau menghitung seberapa sering mereka hadir untuk Anda. Kehadiran itu mengalir alami, menjadi bagian dari ritme harian mereka, seperti napas. Ada kegembiraan diam-diam dalam berbagi keheningan dengan Anda, dalam menjadi saksi atas hari-hari Anda, tanpa menuntut imbalan apapun. Namun, banyak orang keliru mencari perhatian dalam bentuk yang dangkal. Pesan instan, komentar di media sosial, pujian publik, padahal perhatian sejati justru hadir dalam kesediaan seseorang untuk benar-benar berhenti sejenak, mendengarkan Anda dengan penuh kesadaran, hadir di dalam momen Anda tanpa tergesa-gesa. Stoikisme mengajarkan bahwa kualitas hubungan lebih penting daripada kuantitas pertemuan. Seorang sahabat sejati, seorang kekasih sejati, tidak diukur dari seberapa sering mereka muncul, tetapi dari seberapa dalam kehadiran mereka terasa ketika mereka hadir. Maka perhatikan, apakah mereka hanya ada saat nyaman, ataukah mereka tetap ada saat dunia Anda berantakan? Apakah mereka mendengarkan Anda dengan seluruh jiwa, atau sekadar menunggu giliran berbicara? Apakah mereka memperlakukan waktu bersama Anda sebagai sesuatu yang berharga, atau sekadar kewajiban? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini akan membisikkan kebenaran yang kadang-kadang terlalu sulit untuk diakui dengan kata-kata. Bahwa dalam dunia yang sibuk dan penuh ilusi, memilih untuk benar-benar hadir untuk seseorang adalah bentuk cinta yang paling berani. Cinta yang tidak butuh pengakuan. Cinta yang tidak mencari panggung. Cinta yang hanya ingin ada bersama Anda. Kesembilan, kepedulian terhadap pertumbuhan Anda. Cinta sejati tidak ingin Anda tetap sama selamanya. Ia ingin Anda bertumbuh, menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, lebih dekat dengan versi terbaik diri Anda. Orang yang benar-benar peduli tidak hanya hadir untuk menyenangkan hati Anda. Mereka juga menantang Anda dengan cara yang lembut namun dalam. Dalam psikologi, konsep ini disebut supportive challenge. Bentuk dukungan yang tidak hanya memanjakan, tetapi juga mendorong kemajuan individu melalui dorongan positif dan perhatian emosional. Seseorang yang benar-benar terhubung dengan Anda akan memperhatikan potensi tersembunyi Anda, bahkan saat Anda sendiri belum sepenuhnya melihatnya. Dalam Stoikisme, hubungan sejati adalah sarana untuk membentuk karakter. Seperti kata Epictetus, pertemanan yang baik harus mendorong kita untuk menjadi lebih berani, lebih adil, lebih bijaksana. Bila seseorang mendorong Anda untuk menghadapi ketakutan Anda, untuk memegang teguh integritas Anda, atau untuk mengejar impian Anda dengan keberanian, itu adalah tanda cinta yang paling murni. Mereka tidak takut membuat Anda tidak nyaman untuk sesaat demi pertumbuhan Anda yang jangka panjang. Namun mereka melakukannya bukan dengan penghinaan atau tekanan. Mereka melakukannya dengan keyakinan bahwa Anda mampu lebih dari yang Anda sadari. Mereka berdiri di samping Anda, bukan di depan untuk mendikte, dan bukan di belakang untuk mengkritik. Mereka memegang cermin di hadapan Anda, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menunjukkan kekuatan Anda yang terlupakan. Jika seseorang mendukung langkah Anda menuju kehidupan yang lebih baik, jika mereka menyemangati Anda di saat Anda ragu, jika mereka percaya pada Anda bahkan saat Anda meragukan diri sendiri, itu adalah cinta dalam bentuk yang paling jujur. Cinta yang melihat Anda bukan hanya sebagaimana Anda ada hari ini, tetapi sebagaimana Anda bisa menjadi esok hari. Kesepuluh, kebutuhan untuk membagi dunia. Mereka dengan Anda manusia secara alami, ingin berbagi apa yang mereka sukai dengan orang yang mereka cintai. Ini adalah naluri emosional yang dalam. Ketika sesuatu membuat kita bahagia, kita ingin orang yang penting bagi kita ikut merasakannya. Dan ini bukan tentang pamer atau validasi sosial, ini tentang koneksi emosional yang mengakar. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai capitalization. Saat seseorang berbagi kabar baik, kesuksesan kecil, atau momen kegembiraan dengan orang lain untuk memperkuat ikatan emosional.
Ini adalah tanda kepercayaan dan rasa keterikatan yang mendalam. Dalam ajaran Stoik, berbagi dunia batin kita bukan sekadar tentang cerita-cerita indah. Ini tentang membuka ruang keintiman yang jujur. Seperti yang diajarkan oleh Marcus Aurelius, manusia sejati adalah manusia yang hidup selaras dengan dirinya sendiri dan berani membiarkan orang lain melihatnya apa adanya, tanpa polesan. Jika seseorang seringkali ingin menunjukkan kepada Anda lagu favorit mereka, memperkenalkan Anda kepada teman-teman terdekat mereka, membicarakan harapan-harapan rahasia mereka, atau berbagi kebahagiaan kecil yang tampaknya sepele, itu adalah isyarat emosional yang kuat. Itu adalah cara mereka berkata, tanpa kata-kata, dunia ini penting bagi saya, dan saya ingin Anda menjadi bagian di dalamnya.